Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafi, NIM 2024 10 10 30 36. Dan saya Gufron Gazi Ramadan dengan NIM 2024 10 10 3087 dan kami dari kelas Grafkom gue. Kami dari kelompok C ini akan mempresentasikan tugas akhir, yaitu membuat aplikasi game sederhana. Yang dimana kelompok kami ini membuat sebuah game yang berbasis TPS dan yang kami beri nama Slappy Shooter. Game ini merupakan sebuah game yang bercerita di mana ada sebuah burung yang menembak pesawat. Dan game ini bersifat single player dan menggunakan sistem komputer grid Python. Dan untuk pergerakan subjek dan objek dalam game ini hanya berdasarkan pergerakan sumbu X dan Y yang sederhana. Lanjut ke di mana di sini kami mengimport beberapa library untuk game ini, yaitu ada Match, OpenGL, OpenGL Glue, dan OpenGL Code. Juga random. Dan kami juga menggunakan beberapa variabel untuk menyimpan data dalam sebuah game, yang dimana ada variabel poin, core X pesawat, core Y pesawat, core X manuk, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi yang pertama adalah fungsi init, yang dimana fungsi ini untuk membuat warna dan dimensi dasar awal game ini. Dan selanjutnya ada fungsi menu yang berguna untuk menampilkan menu awal yang ada di game ini. Dan kami menggunakan bentuk GL polygon dan juga rangernya itu. Dan untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan GL raster post. Fungsi selanjutnya ada fungsi background, yang dimana kita menggunakan GL color UB, GL color 3UB, yang dimana berwarna hijau toska. Oke, saya lanjut. Selanjutnya ada fungsi pesawat. Di fungsi pesawat ini kami mengglobalkan beberapa variabel yang ada di atas. Kemudian kami membentuk sebuah kondisi collision di sini agar pergerakan dari pesawat tadi bisa dikenali apakah pesawat itu menabrak burung atau menyentuh peluru. Dan itu akan langsung terkena kondisi pada poin dan juga pada nyawa. Kemudian di sini untuk bentuk pesawatnya kami menggunakan beberapa bentuk GL, ada triangle, quartz, dan juga polygon. Kemudian kami juga mengcloning bentuk pesawat menjadi fungsi baru, yaitu dengan nama pesawat 2. Isinya sama dengan fungsi pesawat sebelumnya. Dan selanjutnya ada fungsi manu. Ini adalah fungsi yang menggambarkan objek dari burung. Dan di sini juga terdapat beberapa kondisi collision yang bisa dilihat menggunakan sudut X dan juga sudut Y. Kemudian kami membentuknya juga menggunakan GL triangle, kemudian ada GL quartz dan juga GL polygon di dalamnya. Kemudian ada fungsi peluru. Fungsi ini untuk menggambarkan objek peluru. Di sini juga ada kondisi. Kami juga mengglobalkan beberapa variabel. Dan di sini ada kondisi collision dengan inputan dari variabel shot yang kemudian membaca apakah dia true atau false untuk membaca pergerakan dari peluru itu. Kemudian kami bentuknya menggunakan GL quad saja. Kemudian ada fungsi darah. Di sini hanya mengglobalkan satu variabel. Kemudian ini hanya bekerja sebagai looping untuk menampilkan saja berapa banyak darah yang tersisa. Kemudian ada fungsi score, di sini hanya menampilkan juga menggunakan GL raster post. Dan yang selanjutnya ada fungsi over, ini untuk menggambarkan setelah pemain telah kehilangan nyawa dan telah kehilangan kesempatan dalam bermain. Dan akan langsung menampilkan skor dengan bentuk GL polygon, GL triangle, dan lain sebagainya. Di sini kami juga menggunakan GL raster post untuk menampilkan skor dan juga tanda bahwa game telah berakhir. Kemudian ada fungsi display. Di fungsi display ini adalah letak di mana semua fungsi di atas tadi ditampilkan. Saya menggunakan kondisi if, menggunakan variable state untuk mengetahui bahwa yang pertama dimunculkan adalah menu utama dari game. Kemudian jika state-nya itu berubah, maka akan masuk ke dalam permainan. Dan jika state-nya kembali menjadi benar dan juga maka akan masuk ke dalam kondisi permainan berakhir, fungsi over. Dan selanjutnya ada fungsi input keyboard, yang dimana fungsi itu berfungsi untuk menyimpan di skala kondisi keyboardnya, yang dimana ada loop key up, key down, key left, dan key right. Juga ada
tombol F5, tombol F1, dan sebagainya, dan F10. Dan selanjutnya ada fungsi update. Fungsi update adalah untuk melooping segala program agar selalu update munculnya. Dan yang terakhir ada devmain. Devmain ini adalah fungsi dari Gloot sendiri untuk sistemnya, bagaimana dia memulai. Dan variabel yang pertama dipanggil dalam codingan yaitu fungsi main. Dan langsung saja saya mulai untuk demo dari game ini. Untuk dapat memulai, kita hanya menekan tombol F1, kemudian kita masuk ke dalam permainan. Dan untuk move-nya seperti biasa, up, down, right, left, kemudian F5 untuk menembak. Jika terkena akan hilang. Dan ketika skor menyentuh angka 5, maka permainan akan semakin cepat dan juga objek pesawat bertambah. Dan apabila nyawa kita sudah berada di bawah 0, maka kita akan langsung masuk ke dalam menu akhir. Ya, seperti ini adalah gambar menu akhirnya. Dan jika ingin kembali ke menu utama, hanya menekan F10. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.